bisa. Oke, kita mulai tentang masker ya. Jadi kalau bicara tentang masker ini, ya tadi tidak lupa dengan peran kosmetik sebagai salah satu fungsi untuk memperindah ya. Bukan berindah ya, dia memberikan, kalau untuk masker ini berfungsi lebih kepada aplikasi perawatannya gitu ya. Jadi muka kita nanti bukan muka aja ya, kulit itu akan dirubah oleh masker ini sehingga memberikan penampakan dari baik kulit kita itu menjadi berubah menjadi lebih cantik ya. Biasanya juga kondisi-kondisinya adalah akan terlihat setelah menggunakan masker, pasti akan ada yang dirasakan sensasi seperti kelihatan mengkilat gitu ya, wajahnya menjadi lebih memutih gitu ya, atau lebih bersinar gitu. Pernah nggak ada yang pakai masker wajahnya menjadi buram? Ada nggak kira-kira? Enggak, Bu. Ya, rata-rata. Nah, orang-orang yang menggunakan masker, konsumen terutama itu akan merasakan kenyamanan karena tadi ada perubahan seperti wajah yang baru gitu loh ya. Nah, itu dipengaruhi oleh beberapa faktor dari isi formula tersebut. Nah, sebelum kita sampai kepada apa itu masker, nah kita juga perlu menyelidiki dulu dong ya dari segi farmakologinya gitu. Kita tidak boleh melupakan bahwa ketika kita menggunakan aplikasi kosmetik itu tidak lupa pada site-nya, sisi di mana kosmetik itu akan diaplikasikan ya. Nah, di sini ada epidermis. Lapisan pertama yang akan bersentuhan dengan kita adalah tadi ini. Dengan kita yang bersentuhan dengan masker itu adalah epidermis. Nah, saya stop ini aja ya. Saya nggak fokus soalnya, jadi saya stop video ya. Video saya matikan ya. Oke. Nah, ya, pada lapisan pertama ada epidermis. Apa sih epidermis ini? Dia adalah lapisan penutup luar dari kulit yang terdiri dari beberapa struktur. Pertama di bawah paling bawah itu ada dermis, kemudian ada hipodermis. Nah, epidermis ini adalah tempat pelindung dan juga dia berfungsi untuk menghasilkan sel-sel baru, sel-sel kulit kita yang baru. Nah, setiap hari kita bisa mengelupaskan kulit itu ya. Ada kulit mati itu sekitar 20 sampai 32 lapis ya. 20 sampai 32 lapis kulit yang mati gitu ya, lapisan kulit yang mati. Kalau diperkirakan itu sekitar ada 500 juta sel. 500 bukan 500 juta, 500 sel yang mati. Bayangin aja kalau 500 sel yang mati, kamu kalau kulit kamu tidak mengalami regenerasi, apa yang terjadi? Kamu lama-lama tipis, tinggal di dermisnya saja. Itu serem banget ya jadinya ya. Nah, fungsinya adalah itu, jadi melakukan regenerasi. Meregenerasi pun timbulnya itu juga lama, dalam jangka waktu yang lama, enggak 1 hari langsung berganti gitu, enggak ya, tetapi dalam 1 bulan. Makanya ketika seseorang mengalami luka bakar, kita bisa lihat proses penyembuhannya itu ya, lapisan-lapisan itu menyembuhkan itu nanti mungkin sekitar 1 bulan lebih. Nah, di epidermis ini ada beberapa senyawa atau bukan berapa hormon atau pigmen yang dihasilkan ya. Contohnya adalah melanin, ada juga keratinoid ya, keratinosit, kemudian ada juga sel beta Langerhans. Nah, di epidermis ini melanin ini berfungsi adalah sebagai pigmen pemberi warna. Ya, dia punya di sini pigmen pemberi warna. Nah, melanin ini dia cenderung kepada pigmen berwarna hitam. Fungsinya adalah untuk melindungi radiasi ya, radiasi dari UV itu, dia melindungi kulit kita. Rata-rata di semua orang, baik orang yang berkulit hitam atau yang putih pasti ada melanin. Cuma kadarnya adalah tidak sebanyak ketika di orang-orang yang berkulit lebih gelap gitu ya. Nah, kanker kalau juga diprediksi bahwa kanker itu lebih banyak pada kulit-kulit yang berwarna putih karena kekurangan melanin tadi. Timbulnya pun ketika akhirnya melanin itu terlihat itu karena ada kerusakan pada sel penipisan pada sel epidermis. Nah, kita juga bisa tahu juga di sini
epidermis ini terutama yang paling dilindungi adalah dermis ini. Jadi kalau ada fungsi-fungsi perawatan, yang utama dia pasti akan melindungi epidermis dulu, baru nanti masuk ke bagian dalam ketika diserap ya. Nah, di dermis di sini ada beberapa kelenjar, ya, kelenjar keringat gitu ya. Kemudian di daerah dermis juga dia terdapat tempat tumbuhnya rambut yang disebut hair follicle gitu ya. Nah, kemudian di bawah dermis juga ada hipodermis. Nah, di sini hipodermis ini adalah tempat menghasilkan lemak. Dan hipodermis ini juga berfungsi untuk menghantarkan rangsangan yang ada dari dermis. Jadi kalau Anda mengalami luka atau sensasi panas, dermis yang menghantarkannya gitu ya. Ada saraf-saraf keran, sini ada juga beberapa saraf gitu ya. Di daerah dermis ada saraf. Kemudian nanti yang ini ada fosfolipid biasanya seperti itu, dia akan juga menghantarkan. Nah, di sini juga di hipodermis ini ada beberapa blood vessel atau pembuluh gitu ya. Pembuluh itu dari akarnya dari sini sampai ke atas. Tadi kalau di sini luka maka akan mengeluarkan darah gitu ya. Nah, ini juga dia sebagai hipodermis sebagai connective tissue atau jaringan otot ya. Gitu. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih. Oh iya, berarti kalau ada nanti rasa ketidaklembapan dari kulit, berarti di dermisnya saya terlupa bahwa di dermis ada kolagen. Jadi tempat menyimpan kolagen ada di sini, gitu ya. Kalau kita kurang lembab, gitu ya, kering itu karena berarti jumlah kolagen dalam sini sudah mulai berkurang, ya kan ya? Karena epidermis itu kan tipis sekali ya. Jadi kalau nenek-nenek itu kan berarti di sini sudah menipis nih kolagennya, gitu ya. Anda masih memiliki kolagen kan? Masih ya? Masih dong, karena kan Anda belum tua ya. Nah, kemudian, ini ya, tentang apa sih yang disebut dengan dari masker ini? Nah, kalau kita lihat dari sejarah ya, masker ini sudah sangat lama sebenarnya digunakan dari ya bisa dibilang dulu zaman dulu gitu ya, itu sudah ada. Nah, dulu disebut wet earth. Ya, wet earth artinya lumpur basah. Ya, lumpur basah. Jadi yang paling tertua itu adalah clay mask ya. Nah, dia clay mask itu ya lumpur itu. Jadi dia dipoles di daerah wajah di sini dipoles. Jadi bentuknya basah dicairkan dulu kemudian diolaskan di daerah wajah. Sebenarnya masker ini bukan hanya dipergunakan untuk saat ini ya, bukan hanya dipakai untuk wajah saja, tapi juga dipakai untuk rambut gitu ya. Kemudian biasanya bisa berfungsi untuk memperbaiki kulit kepala gitu ya, atau juga dipakai untuk mewarnai daripada rambut. Nah, fungsinya. Jadi nggak melulu ke wajah saja gitu ya. Jadi sediaan masker kepala ya atau yang digunakan untuk pewarna rambut itu juga disebut dengan masker ya. Nah, sensasinya adalah ya dikatakan pentingnya bahwa ini adalah masker harus memiliki perubahan pada kulitnya. Apa itu? Rasa kencang ya. Harus ada rasa kencang. Kalau maskernya tidak kencang, bahkan juga body scrub, itu dia hampir prinsipnya sama dengan masker gitu ya. Dia harus mengusahakan rasa kencang, itu bukan masker namanya. Jadi masker itu hanya nutup di mask gitu ya. Tapi mask secara kosmetik ini harus punya ini, tightening effect ya. Artinya memberikan rasa kencang. Dikarenakan efeknya adalah akibat adanya pengeringan dari masker pada kulitnya. Nah, itu yang disebut dengan masker. Nah, apa fungsinya? Secara saat ini banyak dipakai untuk memberikan kelembapan, ya, kemudian penggantian peletakan kembali kulit dan perbaikan. Nah, terus kemudian dia berfungsi mengabsorpsi dan mengeliminasi, kemudian berfungsi meremajakan. Restitution ini bisa berhubungan dengan kayak tadi treatment terapi, ada masker yang digunakan sebagai obat jerawat ya.
Nah, kemudian berdasarkan tipe. Nih, tipe ini ada tipe emulsi, kemudian gel dan suspensi. Nah, Anda juga pasti udah tahu tuh apa tuh emulsi, kemudian gel dan suspensi. Siapa yang tahu apa bentuk emulsi? Apa itu bentuk emulsi? Siapa yang bisa menjawab ke saya? Halo? Halo? Emulsi itu fase minyak sama air, Bu. Fase minyak dan air. Nah, contohnya Fase air, iya fase minyak dan air. ada dua. Kalau sediaan kosmetik apa ya? Oh, kayak mungkin kayak apa sih itu tuh? Kayak facial wash gitu bukan, Bu? Hah? Facial wash. Nah, iya facial wash. Bisa. Facial wash. Yang pasti ya, seperti kata Nala tadi, dia punya lapisan air dan dua minyak, jadi dua. Jadi ada dua cairan di dalam sana gitu ya. Ada dua jenis tipe gitu ya, tipe. Kemudian yang gel. Nah, gel itu apa? Gel itu pasti harus ada lapisan filmnya ya. Dia berupa lembaran yang bisa menghantarkan sinar yang bersifat koloid ya. Dan kemudian ada juga yang berbentuk suspensi. Ya, kita juga kadang juga melihat ada masker yang sudah dalam bentuk air gitu ya. Suspensi ada sesuatu yang didispersikan gitu. Nah, ada juga model seperti, tapi saat ini jarang menggunakan suspensi, lebih pada ke arah emulsi atau arah gel gitu ya. Nah, sebelum mau membuat sebuah formula yang baik, ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan. Dan ini tidak bisa ditawar-menawar gitu. Jika ini tidak diperhatikan, maka itu bukanlah gel yang baik gitu ya. Gel yang baik, masker yang baik. Nah, apa yang harus itu diperhatikan itu adalah pertama, sebuah masker yang baik itu harus bisa dia berbentuk halus gitu, ya smooth gitu ya. Ketika dipulaskan dia terasanya halus karena berarti partikel-partikelnya tidak ada yang mengalami flokkulasi gitu ya, atau menggelinding-gelinding sebuah partikel yang tidak nyaman sehingga ketika sampai ke wajah dia memberikan sensasi yang nyaman. Nah, ini harus. Kalau ada di pasaran mungkin, jadi gini, kalau nanti biasanya kan ada bentuk masker yang berbentuk serbuk gitu ya, serbuk yang keras ya, bentuknya masih padat, kemudian nanti dihancurkan baru dikasih air. Tetapi pada saat pemulasan itu harus dalam keadaan partikelnya partikelnya harus kecil gitu loh ya. Jadi tidak bergranul seperti itu. Jadi enak dan layak gitu. Jadi orang nyaman gitu sehingga nanti pengikatan atau daya interaksi antara kulit kepada dan masker itu juga terjadi. Nah, kemudian dia juga mampu melapisi ya kan, dan yang utama juga harus gampang untuk dibersihkan gitu ya, langsung bisa bersihkan. Nah, kalau masker yang ada tidak bisa dibersihkan, ini bukan masker gitu ya, itu sama kayak kayak cat gitu ya. Nah, jadi harus gampang dibersihkan karena kita nggak butuh ampas yang sudah diberikan di wajahnya, tetapi harus bersih kemudian memberikan rasa yang cemerlang gitu ya. Nah, kemudian not have an earthy or objectionable odor, jadi tidak berbau gitu, bau-bau apok gitu ya. Jadi bau-baunya itu harus enak gitu ya. Kemudian tadi yang utama ini harus memberikan sensasi yang ketat. Kemudian memberikan kehangatan, maksudnya hangat itu warm, nyaman, terapeutiknya. Terus kalau bisa sampai kesemutan mukanya nih ketika ketat, karena biasanya kenapa menggunakan masker? Karena tadi ada hubungannya dengan peremajaan, pengecilan pori-pori. Jadi dia harus seperti itu. Kemudian juga ini ada perspektif modifikasi dari kulit. Ya, kalau dari kulit ya, berarti dari yang tadinya gelap menjadi lebih terang gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk rambut berarti apa? Oh,
timbulnya tadi terang gelang, kemudian hairnya mungkin jadi berubah warna gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian nah ini memberikan volume gitu, volume dan memberikan sign ya pada hair rasa kelihatan mengkilat pada rambut. Terus kemudian yang utama juga adalah tidak boleh toksik, tidak memberikan efek dermatologis gitu ya, dan apa namanya terhindar ya dari jadi tidak memberikan dermatologis, artinya tidak memberikan sesuatu hal yang merugikan pada penggunanya gitu ya. Nah ini adalah unsur-unsur yang harus diperhatikan ketika Anda nanti memformulasikan masker tersebut. Nah, apa basic ingredient-nya? Nah, ini ada yang disebut dengan surfaktan, ada yang disebut dengan solvent atau pelalut gitu ya. Ada thickeners yaitu pengentalnya. Kemudian ada yang berfungsi sebagai pengkondisian daripada kulit ya. Kemudian ada sebagai buffer pH atau menciptakan suasana pH ya, yang nanti disesuaikan dengan apa? Dengan pH kulit kita. Ada juga yang bersifat abrasif, tergantung nih. Tadi abrasif atau bisa mengelepaskan. Tadi berhubungan dengan tujuannya apa gitu ya. Nah, kemudian juga ada yang bersifat sebagai pewarna gitu ya. Nah, abrasif, kloran, ini biasanya kalau abrasif ini bisa dipakai contohnya pada pakai body scrub ya. Ya, dengan scrubnya mengelepaskannya. Kloran mungkin pada masker-masker pewarna rambut gitu ya. Kemudian ada yang berhubungan dengan tadi fragrance ya. Fragrance ini pewangi gitu ya. Nah, tadi nggak boleh masker kan tidak boleh menyebabkan bau apek gitu. Karena tadi daerah kita kan ada sensasi rasa juga bau ya. Karena kita kalau di kulit kan kita ada aroma gitu. Jadi kalau umpamanya bau ya nggak enak gitu ya. Terus kemudian ada yang ini tambah-tambahan mungkin ya, antibakterial agent. Contohnya bisa dipakai untuk masker-masker obat jerawat gitu ya. Kemudian ada bersifat absorben ya. Absorben, astringent ini contoh yang mengecilkan pori-pori. Utamanya untuk masuk ketika tightening tadi ini, ya tadi harus ada unsur mengecilkan pori-porinya. Kemudian ini tambahan bisa juga mengandung beberapa sabun, dan yang terakhir untuk masker yang akan digunakan lama ya, disimpan lama harus mengandung preservatif. Nah, dari sini ini jenis surfaktan. Apa sih surfaktan ini? Surfaktan ini pakai saya yakin kan sudah belajar tentang surfaktan ya. Jadi surfaktan ini untuk mengurangi tegangan permukaan, yang itu tegangan permukaan. Nah, dia bisa bersifat sebagai cleansing agent, ya. Kemudian bersifat sebagai emulsifier. Biasanya jenis-jenis surfaktan ini bisa digunakan sebagai ya tadi ketika mengurangi tegangan permukaan, dia bisa menyatukan ya kedua fase yang berbeda. Nah, ada jenis-jenisnya, ada anionic surfaktan, kemudian kationic surfaktan, dan amphoteric surfaktan. Nah, kalau amphoteric surfaktan ini biasanya golongan-golongan protein gitu ya. Dia mengandung gugus amin dan karboksil. Nah, ini anionic ini adalah surfaktan yang berbentuk deterjen. Ya. Have good lettering and detergent properties. Nah, apa aja? Nih, kalau Anda suka, coba Anda buka-buka ya. Kan pasti udah punya lah. Ini perempuan-perempuan pasti udah punya masker. Nah, di sini ada lauryl sulfat. Ini lauryl sulfat bentuknya yang dipakai itu adalah dalam bentuk garam. Sodium lauryl sulfat. Sama juga dengan lauret sulfat. Nah, ini lauret sulfat juga bisa kita temukan di komposisi masker itu dalam bentuk sodium lauret sulfat. Macam-macam ya. Ini jenis-jenis ada triethanolamine risosconate. Nah, ini jadi kalau nanti Anda menyelidiki masker-masker Anda bisa melihat nih, oh ternyata ini semuanya surfaktan, ini bukan zat aktifnya.
Nah, dia adalah deterjen. Nah, kemudian ada yang bersifat kationik. Nah, ini kationik ini memberikan apa nama charge positif H+ ya. Dia mendonorkan H+-nya, kemudian sehingga menyebabkan kulit itu menjadi atraktif atau kencang gitu ya. Ada katen dan ion yang nanti akan saling berikatan. Nah, ini contohnya adalah alkylamidazolin, alkoxylate amines ya. Ini banyak. Kemudian tadi amphoteric surfaktan. Nah, ini amphoteric surfaktan ini adalah molekul ion yang dapat bereaksi dalam suasana basa dan asam ya. Berikan reaksi. Jadi biasanya digunakan pada facial cleanser, pembersih ya kan ya. Contohnya ini ada untuk meningkatkan memboosting sabun, improve conditioning, dan juga mengurangi iritasi ya. Contohnya ini amino oksid ya, seperti alkylamino acid ini pajak ya. Terus kemudian non ionik surfaktan. Nah, ini coba lemak alkohol ya ini. Kemudian yang sering itu kita lihat sini. Tapi lebih banyak ke ini, ada alkylen oksid ini sering kita temukan ya. Ini coba Anda lihat di di masker-masker yang Anda punya. Nah, perlu berhati-hati pada penggunaan surfaktan ini karena sebenarnya penggunaannya juga ada batasannya. Jika dia digunakan lebih banyak surfaktan di dalam masker itu, maka yang terjadi adalah akan memberikan efek farmakologis yang tidak baik gitu ya. Dia malah bisa menyebabkan iritasi. Karena tadi ada sifatnya tadi berhubungan dengan deterjen. Nah, coba kamu bayangkan banyak deterjen, dan deterjen itu bersifat juga medenaturasi protein ya. Jadi dia sama protein yang Anda miliki mungkin bisa akan rusak gitu ya. Nah, ini jadi seperti itu. Jadi tidak boleh berlebihan. Ya. Jadi seorang farmasis ketika nanti mempromosikan harus memperhatikan banget jumlah dari surfaktannya. Halo. Di WhatsApp. Nah. Iya, Bu. Tolong mute ya suaranya. Siapa? Iqbal ya? Iqbal jangan diaktifkan suaranya. Ya. Nah, kemudian tadi ada yang disebut dengan pelarut ya, solvent. Nah, biasanya digunakan itu air ya. Kemudian ada beberapa pelarut yang lain, etanol, isopropil alkohol, dan beberapa minyak mineral yang sebagai non-polar solvent. Nah, bertindak sebagai cleansing agent atau bisa berhubungan dengan melarutkan daripada agen-agen yang ada di dalam masker tersebut, zat aktifnya. Nah, kemudian ada yang bersifat thickness. Apa ini thickness? Ini yaitu sebuah pengental ya. Biasanya sebagai struktur dasar dari agennya gitu ya. Agen struktur dasar pembentuk dari masker tersebut, baik dalam berupa masker yang berupa gel, kemudian atau masker yang berupa lotion atau krim. Nah, contohnya adalah cellulose drive seperti gums ya, acrylates nih. Acrylate ini sering banget kita temukan di kosmetik Korea. Siapa yang suka pakai kosmetik Korea? Ada yang pakai kosmetik Korea? Di sini? Ada enggak? Enggak ngaku ya. Nah, kemudian ini ada yang bersifat tadi skin condition agent ya. Berarti kita kenal dengan moisturizer. Nah, biasanya dipakai moisturizer ini karena tadi dari sifat surfaktan ya.
sifat-sifatan itu bisa mengeringkan, sehingga bisa menyebabkan iritasi. Nah, maka dilapisi oleh moisturizer. Contohnya adalah glycerin nih, kemudian olive oil, almond oil ya, banyak ya, silicone oil, dan bisa juga wax juga, lantoin, lebih kepada itu. Jadi mengkonter disruptif dari sabun dan surfaktan. Kemudian pH buffer. Nah, ini juga penting. pH buffer ini berfungsi tergantung fungsinya. Ada berapa macam? Ada yang bersifat ada yang menggunakan alkaline solution, ya. Tapi biasanya digunakan pada saat melakukan saponifikasi, gitu ya. Nah, ini salah contohnya adalah potasium hidroksida, sodium hidroksida, amonium hidroksida. Kemudian ada juga yang berfungsi sebagai penambah kecenderungan untuk merubah pH ke arah asam. Nah, kita tahu bahwa pH kulit itu adalah sekitar 4-7 ya. Nah, ini kalau ditambahkan dengan zat tambahan ini akan mengurangi iritasi gitu ya, less iritannya, jadi lebih ke arah asam. Coba sekali-sekali kamu jilat kulit kamu, apa yang rasanya ada rasa garam dan agak-agak asam ya. Kemudian sebagai pH buffernya ini adalah triethanolamid ya. Jadi dia berfungsi menetralisir daripada pengental. Nah, kalau untuk astrigen, nah ini astrigen. Tadi astrigen itu kita tahu bahwa berfungsi untuk mengecilkan pori-pori. Nah, ini pakai astrigen. Contohnya apa? Anda pakai toner, makanya ketika kita menggunakan perawatan, ya setelah menggunakan sabun, kemudian diberikan alkohol. Bukan hanya semata-mata untuk supaya hilang bakterinya, enggak, tapi lebih kepada bersifatnya sebagai astrigen ya. Kemudian juga ada yang berbentuk alkohol atau juga digunakan hazel ya. Hazel itu kayak kacang-kacangan gitu ya. Nah, ini abrasif. Nah, biasanya lebih ke facial scrub. Biasanya abrasifnya itu mengandung partikel-partikel ditambahin. Kalau kalian melihat daerah di yang scrub ya, scrub itu kan masih ada partikel kecil, bisa berupa biji-bijian gitu ya, yang biji-bijian yang memiliki ukuran molekulnya lebih besar ya. Nah, fragrance juga ini tadi bau pewangi, dan harus diperhatikan kalau tidak boleh banyak karena mampu mengiritasi ya. Terus kemudian pewarna ya, absorbennya. Nah, ini seperti absorben ini contohnya adalah ini zinc oxide. Nah, ini absorben untuk di masker, sediaan masker ini sebagai absorben. Kemudian titanium dioksida ini paling sangat ya, kita sering melihat titanium dioksida ini. Kemudian kaolin. Nah, kaolin ini juga dia sebenarnya berasal dari mineral ya, mineral dari tanah gitu ya, yang berfungsi untuk menyerap gitu ya. Anda suka pakai ini juga pada obat-obat diare ya. Ada mengandung kalamin, clay ini tanah liat ya. Nah, clay ini selain sebagai bahan masker juga dia sebagai absorben. Kemudian ya, ada beberapa kacang-kacang mut-mut. Kemudian persepatif. Nah, ini tadi untuk mengontrol dari antibakteri yang sesuai. Ya, terutama hubungannya dengan bakteri gram positif ya, Copiana yang ada ya. Nah, itu pakai yang itu. Tapi tergantung itu berarti kalau masker untuk perawatan ya, terapi, masker untuk terapi. Ini beberapa tipe dari masker ya. Ada clay, ya itu tadi masker lumpur ya. Base-nya memang ini yang sebenarnya yang paling populer ya. Dari zaman dulu sampai sekarang ini paling populer. Dan kebanyakan lebih orang senengin
memang sekarang lagi tren sih yang masker contoh yang pakai vinyl resin seperti ini lagi tren ya. Tapi lebih nyaman digunakan ini. Jadi dia memiliki sensasi yang enak gitu dibandingkan ini. Karena ini sebentar kurang kerasa gitu ya, penyerapan kelembapannya kurang kerasa di daerah yang menggunakan vinyl. Kalau vinyl resin ini lebih kepada clay. Nah, ini sudah jadi favorit abadi katanya gitu. Terus bahan utamanya adalah bentonit ya, bentonit, magnesium dan hektit ini. Nah, ini yaitu bentonit ini dari apa? Dari lumpur sama dengan kaolin. Clay itu juga mengandung bentonit dan kaolin. Nah, itu dari lumpur. Dia mengandung beberapa mineral gitu. Nah, sifatnya dia plastis ya. Kemudian kalau ditambahkan dengan air bentonit ini dia akan bersifat mengembang gitu, mengembang sehingga ada volume yang berkali lipat. Terus kemudian viskositasnya juga lebih tinggi dibandingkan yang lain ini. Dari segi viskositas ya baik. Terus secara dermatologis ya bahan bentonit ini juga bisa mengobati jerawat ya. Dia juga punya efek karena tadi selain itu dia juga bisa mengobati jerawat, kan dia juga bisa menenangkan kulit lebih enak gitu loh, kulitnya jadi nyaman. Coba kamu kalau pakai masker yang vinil belum tentu kamu nyaman. Rasanya itu nggak dingin gitu ya. Kalau clay kan kita tahu tanah ya. Tanah itu kan rasanya dingin. Jadi ketika orang lagi melakukan spa gitu, spa wajah, rata-rata nggak ada yang pakai vinyl resin, tapi lebih ke ini. Karena tadi suruh orang tenang, kemudian akhirnya tidur dan nyaman. Kemudian tahu-tahu sudah mengeras gitu ya. Nah, kemudian juga ada wax base. Ya, wax base ini terbuat dari lilin ya. Lilin dan parafin. Dan kelembapannya juga lama. Cuma mengurangi transepidermalnya. Lebih nggak gitu begitu disukai. Yang wax base ini biasanya contoh kamu sering pakai umpamanya untuk melepaskan bulu ya. Jadi kalau orang-orang yang atau menarik membuat bulu atau menarik komedo ya bisa dengan wax. Nah, kemudian ada rubber base. Nah, rubber base itu menggunakan karet bahan dasarnya. Jadi dia dari pohon karet ya. Jadi dia plastik ya karet gitu. Tapi ini jarang disukai karena tadi dia bisa menyebabkan alergi di mana protein daripada karet itu memberikan merangsang imunitas kita. Kemudian ada vinyl resin. Nah, ini lagi tren sekarang yang vinyl resin. Yaitu tadi ya peel off ya, masker peel off. Peel off mask dengan bahan dasar ada polyvinyl alkohol atau vinyl asetat sebagai pembentuk film. Jadi ada lapisan film. Dan vinyl resin ini lebih padat ya, atau tidak gampang terputus seperti hydrocolloid base. Nah, karena bedanya dia pakai polyvinyl ya. Polyvinyl selain coba kamu lihat polyvinyl itu dipakai sebagai apa? Bisa jadi pelapis cat juga pakai polyvinyl gitu ya. Kemudian kalau hydrocolloid ini lebih kepada ini tadi pakai gums ya, seperti teragakan gum, santan gitu ya, gelatin. Jadi kalau dilihat sih lebih aman-aman ini dibanding ini sih. Tapi banyak yang suka pakai ini karena lebih nyaman. Terutama yang hubungannya pengen mengambil lapisan sebum-sebum yang seperti komedo gitu atau komedo ya. Dia lebih orang-orang sekarang lagi senang pakai vinyl resin ini. Nah, gitu. Terus ada beberapa hal ya untuk kelarutan ya. Kan vinyl ini ada beberapa macam, ada 2 jenis. Nah, ada yang harus dilarutkan dalam kondisi panas, ada dengan kondisi dingin. Nah, kalau untuk agar polyvinyl ini cepat mengering nanti di daerah wajah, maka perlu ditambahkan alkohol. Kemudian digunakan juga humectant seperti glycerol. Ya.
supaya lebih melembabkan. Nah, pH-nya sekitar 4 sampai 7 derajat. 7. 4 sampai 7. Nah, ini beberapa formulasi ya yang mungkin kalian sudah tadi ada beberapa yang sudah melakukan review ya, terutama yang masker peel off. Nah, ini ada clay face mask natural ya namanya. Clay dengan pH yang natural. Nah, komposisinya adalah water, bentonit, methyl selulosa, kaolin, propylene glycol, kemudian sodium lauryl sulfat, kemudian titanium dioxide. Nah, pH-nya itu di-adjust ya, between 5 sampai 8. Masih asam lah. Ya asam lah ya, masih. Kemudian preservatif, diberikan preservatif yang sesuai. Nggak harus yang mana, tinggal dipilih saja. Kemudian fragmen. Dan pencampurannya pun by step ya, dari sini sesuai dengan step-stepnya. Ya, sesuai angkanya ya 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini. Terus bagaimana cara pelarutannya? Berarti Anda harus melihat karakteristik dari pada ingredient yang ada gitu ya. Ada titanium dioxide. Nanti juga saya pengen nanti nanya-nanya nih. Ada yang tahu nggak apa ini methyl selulosa itu termasuk apa? Kaolin itu apa? Jadi yang sudah menyimak yang saya sampaikan ya. Yang kaolin itu termasuk apa? Propylene glycol itu termasuk apa? Sodium lauryl sulfat termasuk apa? Ya. Kemudian ada clay face mask ya. Nah, clay face mask-nya tapi dengan suasana asam. Ya, berarti pH-nya tadi, pH yang tambahan tadi pakainya. Nih, ini ada macam-macam ya, ada santan gum tuh. Ini apa santan base-nya ya? Ada titanium dioksida sama ya. Cuma ada bedanya adalah dalam pengaturan pH ya. pH buffer yang dipilihnya berbeda antara clay mask asid dengan clay face mask yang netral pH ya. Nah, ini tadi masker lumpur. Ini semua masker lumpur. Ini juga ada yang masker lumpur dalam bentuk emulsi. Nah, ini emulsi sistemnya yang ini ada bagian bagian fase minyaknya nih. Ini coconut asid ya. Ada yang cetil alkoholnya, olive oil, preserver ya. Preserver itu seperti ada pemutihnya juga gitu ya, pemutihnya. Tapi pH-nya berbeda, emulsion berarti sekitar 6 sampai 7 sampai 8 gitu ya. Kemudian ada clear vinyl mask. Nah, ini tadi clear vinyl mask ini artinya peel off ya, peel off dari PVP yang berwarna bening gitu ya, bening. Nah, kita lihat yang sebelah sini adalah yang buram. Yang mana yang menyebabkan dia buram? Karena ada di sini dia pakai vinyl mask, dia pakai bentonit ya. Terus kemudian bedanya ya pakai kaolin juga ya. Tapi pakai PVA. Dikombin antara yang clay dan vinyl yang ini. Page. Sedangkan untuk vinyl mask yang tidak dikombin ya. Terus kemudian hidrokoloid mask. Nah, ini menggunakan koloidnya mana ya? Pakai bentonit, seluruh bisa kaulinnya. Kita nembus koloidnya mana ya? Ini kita coba lihat. Ini resep dari siapa nih? Resep tadi kan Gupta ya. Nah, evaluasinya itu tadi pertama harus melihat dulu. Nah, ini harus warnanya gitu mendekati warna kulit. Kemudian powdernya maksudnya bedak itu ya, mendekati warna kulit untuk menutupi noda bedak kulit tanpa visibilitas. Kemudian bau, ketika mencium terasa bau yang enak gitu ya. Kemudian pH-nya tadi menentukan pH itu harus ada
pH-nya dilihat ya sesuai atau tidak gitu ya. Terus kerekatannya, kemudian kemampuan menyebarnya, kemudian lakukan uji tempel untuk melihat apakah teriritasi atau tidak teriritasi, terutama hubungannya dengan iritasi primer atau mungkin terjadi hipersensitif tertunda. Kemudian juga harus melihat apakah stabil nggak gitu disimpan lama gitu, karena kan untuk masker-masker yang bernilai ekonomi berarti harus didistribusikan, pasti tidak akan langsung digunakan gitu ya, seperti itu. Nah ini ada dari kita, Ibu dapat dari siapa nih? Dari Dow. Nah, dari Dow ini dia sebuah distributor produsen juga, pembuat masker ya. Dia pakai propylene glycol di sini kita lihat dia pakai PVA ya, karena peel off ya, di peel off of mask. Nah ini beberapa formulanya. Dia pakai fulvinil, kemudian kita lihat apa senyawa, pakai niacinamide, niacinamide. Jadi kalau Ibu lihat di sini, oh ini zat aktifnya yang dia yang diusung sama ini produsen ini adalah Vaccinum Martellus Fruit Extract. Itu. Udah, thank you.